Gadis ini memiliki teknik riasan yang luar biasa. Nyonya ini yang setelah diselesai merias wajahnya, cepatnya terlihat 18 tahun lebih muda. Dengan wajah ini, dia jadi inti fokus pada kelompok suster. Semua juga aguminya. Jadi dia putuskan pekerjakan gadis ini. Jadilah penata rias dengan jangka panjang buatnya sendiri. Ini kesempatan yang Nira tunggu-tunggu. Mungkin bisa melaluinya. Untuk dekati bibinya, Nira ke mall untuk beli hal yang terkait makeup. Juga maunya beli hadiah untuk Benjang dan Bibi On. Dia sudah jadi anggota keluarga mereka. Hari itu, dia lagi rias buat wanita itu biarnya ikuti kegiatan. Dia satu kali lagi kejutkan kelompok suster. Jadi bintang malam ini. Rong yang lihat riasan yang begitu luar biasa, cepatnya minta nomor telepon Nira. Hari itu, Nira yang dapat telepon dari Rong. Rong yang jelaskan niatnya. Saya inginnya datang dan rias buat saya, sekarang. Hebat ya. Minta bantuan tapi lagi gunakan sikap ini. Nira tolak dengan alasan karena dia tidak buat janji dari dulu. Anda tahukah siapa saya harus ikuti banyak pesta setiap bulan. Saya berikan Anda satu kesempatan lagi, pikirlah secara baik-baik, maunya datang dan merias buat saya atau tidak. Tidak. Bahkan jika statusnya tinggi. Dengan saya itu sama saja. Benar-benar marahkan Rong. Nira yang sangat benci samanya. Ingat masa lalu lagi dipukuli dan dikutuk. Dengan marah, Nira yang tampar dirinya. Baru saja bisa tenang lagi. Dia ingat semuanya dengan jelas. Sudah buat rencana balas dendam yang sempurna. Hias secara luar biasa. Ke pasar buah yang Paman Chet sering datang. Buat pertemuan kejutan. Benar saja, dia lihat Chet datang sini untuk beli jeruk. Dapat cari tempat parkirnya. Tunggu Chet yang masuk mobil. Dia segera injak pedal dan tabraknya. Cucu transgender ingin balaskan dendam bibinya. Sengaja buat tabrakan dengan Paman. Hari itu, Chet yang tidak bisa lupa. Tidak bisa tahan lagi menelepon dan tanya tentang mobil Nira. Tidak menyangka, Benjang yang jawab telepon. Ternyata setelah tabrakan, dia tinggalkan nomornya. Lihatnya Chet menelepon. Dia tersenyum secara bangga. Karena untuk menyelidiki orang yang tabrakan mobil suaminya itu laki-laki atau perempuan. Rong lagi menelponnya. Tahunya seorang pria jawab telepon. Jadi bisa rasa aman. Dua panggilan telepon ini buat Benjang terasa tidak biasa. Ingatkan dia jangan dekati Chet. Buat Rong curiga. Nira lagi bilang. Bahkan seekor anjing yang jalan lewatinya, saya juga tidak maafkan. Itu buatnya jadi marah. Dia yang peduli jadi baru harapnya. Bisa jadi segadis yang baik hati. Nira yang diberitahu bahwa jadi hanya bisa diam. Besoknya, wanita itu menyarankan untuk Nira. Jadil penata rias untuk Amal. Tapi Rong yang nyebut sikap Nira tidak baik jadinya tidak setuju. Jadi wanita itu lagi meliriknya. Bagaimanapun, keterampilan rias wajah. Dengan sifatnya semua orang juga bisa sadari sendiri. Nira hanya karena mau riaskan wanita itu jadi lebih cantik. Lagi di rumah. Siapkan beberapa layout riasan yang lain. Bibi On yang lagi pujinya rias yang sangat cantik. Lagi tanya dia begitu cantik. Mengapa tidak jadi model? Siapa yang tahu akan bisa jadi bintang model yang terkenal. Kata ini ingatkannya pada pesta ulang tahun ayahnya. Dia yang pakai pakaian seorang gadis untuk berikannya hadiah. Tapi lagi ditertawakan oleh teman-temannya. Itu benar-benarnya hilang muka. Lalunya, dia yang marahi samanya dan ibunya secara kejam. Lagi salahkan ibunya karena melahirkan satu anak yang aneh. Tenang saja. Bibi On yang bawa makanan. Nira lagi tolak. Siapa tahu dia akan jadi model. Nira pakai setelan bisnis. Siapkan alat riasan untuk pergi. Lagi mintaan maaf kepada Benjang karena masalah kemarin. Katakan akan jadi segadis yang baik. Dengan itu, dia juga bersoraknya. Ke pesta Amal. Nira yang ketemu sama Chet dan Rong. Gadis ini benarnya sangat intrik. Sengaja menekan pedal dan tabrak mobil di depannya. Hanya mau ciptakan pertemuan yang menentukan. Chet yang sedang marah. Tapi ketika lihat seorang gadis cantik. Lagi orang yang sudah ketemu sebelumnya.
Lagi dengan cepat bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Memang benar bahwa dunia sekarang hanya lihat wajah. Dia gunakan alasan untuk tunggu perusahaan asuransi untuk ajaknya minum kopi. Nira yang pesan 1 gelas kopi. Dia lihat cara minum kopi yang sama dengannya. Lagi rasa lebih dekat dengan gadis ini. Tapi tidak tahu itu semua rencana Nira. Nira yang sudah tahu kesukaannya. Sebagai seorang pria, harusnya minum kopi hitam dan pahit juga. Iya, saya tahu. Setelah pergi, Chad tanya. Kalau aku ingin ketemu sama kamu lagi, selain tertabrak mobil, apa yang harus aku bisa lakukan? Tahu Chad yang sudah masuk perangkap. Nira yang tersenyum. Maunya merayu seorang pria. Jangan langsung menjawab pertanyaannya. Hanya bilang, karena kamu. Jadi benar-benar akan dapatkan sedikit penawaran khusus. Hebat sekali. Itu lagi buatnya lebih jatuh cinta samanya. Mereka berdua pergi. Pelan-pelan nikmati gelas kopi yang baru saja beli. Kemudian pergi ke depan tebing, berteriak dengan marah, menyatakan kepada dunia bahwa dia telah kembali. Nira yang maaf Ben karena ketabrakan. Bohong itu satu kecelakaan. Lagi juga tidak bilang dia pamannya. Saat ini, Chad yang lihat tanda tangan Nira di kertas jadi bingung. Sopir datang dan bilangnya bawa mobil ke bengkel. Intuisi Rong yang beritahukannya. Bukannya mobil yang baru saja diperbaikikan. Hanya bertanya baru tahu Chad yang mengalami kecelakaan. Dia secara marah ajaris si sopir. Katakan padanya untuk mengawasi Chad 24 jam, segera laporkan apapun. Kepemilikan Rong sangat tinggi, selalu takut orang lain curi suaminya. Baru-baru ini, dia rasa suaminya sedang selingkuh dengan orang lain. Ketika kirim seseorang untuk menyelidiki, lagi tahu Chad mengalami kecelakaan mobil dengan seorang gadis. Lagi pikir tindakan suaminya akhir-akhir ini. Indra keenam memberitahunya bahwa pasti ada masalah. Chad baru saja pulang kerja lelah tapi istri lagi sembarangan tanya. Dia lelah dan tidak mau menjawab. Tapi istri lagi terus-menerus bilang, siapa yang bisa tahan? Dia sembarangan cari alasan dan pergi untuk menyelesaikan cerita. Nira dengan keterampilan riasannya. Telah jadi penata rias yang dekati sama Ibu Na. Dia harus hadiri festival hari ini, jadi menelepon Nira lagi. Pesta hari ini juga memiliki banyak ahli riasan. Ibu Na yang berdiri di samping untuk perkenalkan pasangan Chad buat semua orang. Kakak Yot yang baru saja lihat Chad lagi jadi saat senang. Terus-menerus puji Chad yang tampan. Si Rong yang di samping sangat cemburu. Maunya bisa mencekiknya sampai mati seketika. Pada saat ini, Nira juga datang dari luar. Segera menarik perhatian Chad. Dia tidak tahan dirinya lagi berjalan ke arahnya. Di antaranya lagi ada sesuatu yang tidak jelas. Buat Rong marah sampai merah mata. Kemudian ejek Nira yang hanya pendeta rias yang miskin, bukan masalah yang besar. Saya hanya tersenyum pada dirinya. Awalnya, hanya berdiri dari jauh dan lihat, tidak sadari siapa ini. Emangnya sangat lucu. Pikirnya diri bintang film kan. Tapi perhatikan secara baik-baik. Hanya pendeta rias yang kelas rendah. Sombong sama siapa ini? Karena untuk memberi pelajaran pada Nira, Rong lagi mintanya untuk merias wajahnya. Nira juga tahu Rong yang tidak baik hati bagaimanapun. Tapi juga tetap setuju. Mereka berdua siap rias tapi sepertinya perang akan segera terjadi. Rong juga tertawakan Nira yang sengaja pura-pura jadi kelas tinggi. Kesini untuk merayu siapa kan? Nira juga tidak menyerah. Semakin tua dan hanya bisa dengan riasan baru jadi sombong begitu. Wajah penuh kerutan penuaan. Nira juga bilang, Mbak Rong yang banyak bicara akan haus. Minum sedikit air untuk haluskan mulutnya. Baru saja beberapa kalimat tapi buat Rong memutar matanya karena marah. Tapi kata-kata ini semua dari sudut pandang penata rias. Bibi juga tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi itu juga sangat benar, bagaimana bisa berdebat? Tutup mulutlah. Apa yang Anda bilang? Apa yang baru saja Anda bilang? Kalau ingin memakai riasan, jadilah tutup mulut dan henti bilang. Tutup mata. Seperti yang diharapkan, keterampilan Nira sangat bagus, betapa indahnya itu. Si Bibi yang lihat juga harusnya terkejut. Orang di luar harus terisak-isak memuji. Tapi di hati Rong yang sangat marah. Cepat pura-pura tidak senang.
Tepatnya minta penghapusan riasan. Lalunya bilang keterampilan Nira kurang bagus. Tunggu sampai pesta selesai. Rong yang lihat dokter datang menjemput Nira. Mulai meremehkan ini itu. Tanya apakah Nira yang pegawai khususnya kan. Siapa sangka dokter Elgai mengenali Nira sebagai adiknya. Rong tahu bahwa situasinya tidak baik dan tidak berani mengatakan apa lagi. Dalam perjalanan pulang mulai mengomel dengan Chat. Dia curiga Chat dan Nira lagi ada suatu. Chat yang sudah lelah. Ketika dia turun dari mobil, lagi temukan bahwa ada foto yang diam-diam motretnya. Ini benar-benarnya istri yang kirim orang ikutnya. Chat yang ambil foto dan ketemu Rong untuk cari tahu. Dia juga putuskan untuk menceraikannya. Chat, Rong, aku butuh waktu yang diri sendiri. Benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Jangan telepon sepanjang hari dan biarkan orang lain mengikuti saya. Jangan, aku minta nih. Rong, mintanya bangga. Jika terus lakukan begitu, saya akan bercerai. Jangan kirim pengikut aku, atau akan bercerai. Anda sekarang sangat beda daripada kemarin. Dulu Anda yang jauh lebih baik dan manis. Setelah pesta terakhir kali, Nira jadi lebih populer. Dia bertemu ahli rias Yot dan Tong. Mereka menunggu lama untuk bintang Mano baru saja lihatnya datang. Sifat yang buruk, tidak mau menyapa sama siapapun. Kakak Yot berdiri di samping juga rasa tidak nyaman. Asisten bilang kalau kelompok Nira dan tidak sabar untuk nunggu jadi ubah orang. Jadinya saya masuk dulu ya. Biarkan kalian yang nunggu lama, saya juga rasa tidak nyaman. Kalau rasa nunggu terlalu lama jadi bisa ganti orang. Kakak Yot yang marah sampai merah muka. Agar tidak pengaruhi pekerjaan. Mereka hanya bisa bertahan. Tapi Mano yang sombong anggap dirinya yang terbaik. Mereka menunggu sampai setengah hari tapi juga tidak mau keluar. Kakak Yot yang marah dan pergi ke ruang ganti pakaian. Kritiknya tidak mau mengoordinasikan pekerjaannya. Dia bahkan lebih arogan dan bilang bahwa mereka telah lewati batas. Dia setuju untuk biarkan mereka rias. Hanya saja hormati Ibu Na. Nira yang berdiri di samping juga tidak tahan dengar kata-kata itu. Berdiri untuk jaga Yot. Mano tertawa dan mengejek. Anda juga bahkan tidak terlihat seperti penata rias. Lagi berani bicara padaku seperti itu. Kemudian, dengan sombongnya, paksa Nira berlutut biar meminta maaf. Kalau tidak akan susah untuk kerja dalam ladang ini. Pada saat itu, baik Yot dan Tong juga terlibat. Nira karena ingin melindungi temannya. Jadi menerima permintaannya. Kakak Yot yang di samping juga marah, tidak ingin biarkan Nira dimarahi. Bagaimanapun, dia tidak bisa mati tanpanya. Lalu seret Nira keluar dari sana. Sekarang telah bermasalah terhadap Mano. Akan tidak berbanyak kesempatan untuk berkembang pada masa depan. Kakak Yot yang telepon buat temannya. Bilang ingin cari seseorang yang baru untuk buat model. Lagi bilang permintaannya melalui telepon. Hanya lihatnya sekali, lagi rasa Nira yang cocok. Lagi cantik, tubuh yang sempurna dan juga sangat fashion. Kakak Yot cepatnya undang Nira jadi model buatnya. Nira tidak berani setuju begitu saja. Setelah menelepon pengurus rumah. Lagi didukung olehnya baru saja setuju. Hari itu, Nira dan Yot saling ketemu di Yoko Kopi. Dia setuju akan tunjukkan catwalk buat Mano. Tiba-tiba ayah Nira lagi muncul. Baru saja melihatnya, matanya menyala. Lagi aktif ajak Nira saling minum kopi. Lihat ayah yang sangat benci di depannya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Tapi tetap harus senang menerima kartu namanya. Bapak Com lagi bilang dia bisa mengajak teman-temannya untuk bermain. Untuk jauhinya. Nira malah sengaja bilang dia punya pacar yang sangat cemburu. Tapi dia masih tenang seperti tidak ada apa yang terjadi. Untuk menyenangkan Nira, dia lagi pura-pura jadi kasihan. Secara tidak sengaja, Bapak Com yang lihat Nira dan Chat yang sedang kencan. Tidak harapkan gadis yang dia lihat dirampok oleh saudara iparnya lagi. Dia cepatnya menelepon Chat. Bilangnya mau ketemu tapi ditolak oleh Chat. Lalunya dia lagi menelepon buat Rong. Mereka berdua lagi saling makan. Dia bahkan belum nyebut masalah saudara iparnya. Rong yang bilang dulu. Dia menyelidiki bahwa suaminya dan Nira memiliki hubungan selingkuh. Kalau dia dapatkan bukti, jangan bilang dia yang marah. Wajah adik perempuan terlihat seperti ingin membakar rumah.
Bapak Chom yang jadi bingung dan tidak bilang apapun. Meskipun dia tidak nyebut tentang mereka berdua sedang berkencan. Tapi akhirnya masih terlihat. Pegawai perusahaan Rong yang keluar untuk makan. Lagi lihat Chet dan Nira yang sedang makan malam. Lagi cepatnya memfoto dan kirim kepada Rong. Si Rong yang marah hampir gila. Pecahkan gelas anggur di tangan. Episode film kita hari ini berakhir di sini, sampai jumpa di episode selanjutnya.